5 tantangan yang paling menghantui corporate innovation. Ketika kita mau roll out, mau memiliki inovasi di korporasi, ya ini, ya 5 tantangan paling menghantuinya. 1, unclear direction, menguatkan tadi yang disampaikan Pak Paulus, carpe opo, ini maunya apa, gitu ya Pak Paulus ya, mau kemana arahnya gitu. Wah, nggak jarang tuh kami di CES tuh ketemu klien-klien yang, Mas Taufik, tahun ini kita bertekad inovasi. Wah, mantep Pak. Nah, arahnya gimana tuh Pak? Emang perlu arahan? Loh, perlu. Jadi inovasi itu perlu arahan karena kemana akan dibawa, gitu ya. Nah, itu harus ada. Ketika kemudian hanya dituntut berinovasi, gitu ya, tergantung siapa yang ketiban abunya, gitu. Apakah kemudian tidak semua organisasi korporasi di Indonesia ini sudah memiliki spesifik function tentang innovation ya. Ada yang kemudian dititipkan di Direktorat HC misalnya begitu. Ada yang dititipkan di fungsi-fungsi tertentu. Ada yang dari banyak hadirin di siang hari ini, fungsi-fungsi yang memang diberi amanah khusus untuk mengawal inovasi. Innovation Office kah, Innovation Center kah, Transformation Office kah, gitu ya. Ada yang Office Strategic Management kah, gitu ya. Jadi arahnya harus jelas. Karena kalau enggak, ya mungkin akan mulai lahir inovasi, mungkin akan bergulir, tapi resultannya tidak saling bersinergi sehingga membawa perusahaan ke arah yang diharapkan. Ini malah menjauhkan dari tujuan strategis perusahaan. Ini tantangan pertama ya, unclear direction. Kalau kita bicara direction ya tentunya dari atas ya, top down. Kemudian lacking of commitment, gitu ya. Ini juga menguatkan disampaikan oleh Pak Paulus gitu ya. Kita siap inovasi, siap gitu ya. Yang namanya inovasi itu bukanlah one way linear proses. Ya, satu proses yang mulus gitu ya, satu arah saja enggak gitu ya. Inovasi itu apalagi di fase awal-awal itu akan muter-muter ya. Muter-muter sebelum kita ketemu streamline, ketemu satu proses yang mulai stream gitu ya, mulai mengerucut, mulai smooth gitu ya, sehingga mendapatkan impact yang kita harapkan. Nah, dalam proses seperti itu, kalau komitmen kita nggak kuat, ya goyang. Inovasi besar, peluangnya kita pasti akan challenge, mempertanyakan beberapa hal yang mungkin selama ini sudah kita anggap sebagai standar di perusahaan kita. Aturan-aturan yang mungkin sudah di-create dalam beberapa tahun ke belakang, mungkin akhirnya harus mempertanyakan itu. Orang-orang yang dilibatkan, ada tuntutan existing BAU, kemudian diminta orang-orang itu kemudian menjalankan inovasi. Nah, terus BAU-nya gimana? Gitu ya. Kemudian tubrukan-tubrukan atau friksi-friksinya gimana? Gimana kita mengatasi itu semua? Bagaimana kita juga siap ya, manajemen siap untuk kemudian mensupport upaya inovasi itu dengan resources yang dibutuhkan oleh inovasi tadi. Yang kedua itu. Yang ketiga, functional silo, sudah jelas ini. Ya, umumnya memang secara perusahaan, organisasi itu kan dibangun berdasarkan function-function gitu ya. Yang paling pasti ada di perusahaan itu ya pasti operation atau produksi, finance ya, HC gitu ya. Apalagi biasanya ya. Ya itu, sales, marketing, itu fungsi-fungsi yang ada dengan segala macam karakteristiknya bisa jadi kemudian beragam. Nah, kalau kemudian pagar-pagar fungsi itu kemudian tidak siap untuk dibuka itu maksudnya bukan berarti diamburadulkan, bukan ya, tetapi untuk kepentingan inovasi ini kemudian siap untuk tadi kata Pak Paulus, open mind. Ya mandek inovasinya. Mandek. Karena sekali lagi, yang namanya sesuatu yang diinginkan breakthrough, menjawab tantangan zaman ini, cara-cara yang mungkin efektif 10, 2, 3, 5 tahun belakang, sekarang nggak lagi efektif. Hal-hal yang mungkin selama ini jadi competitive advantage kita, tidak lagi menjadi competitive advantage, misalkan begitu. Ya, tuntutan customer juga berubah. Lah kalau kemudian pagar-pagar function itu nggak siap untuk kemudian berkolaborasi, ya mandek. Yang berikutnya, insufficient support system. Jadi
karena inovasi tadi itu proses yang dinamik, maka memang perlu ada sistem pendukung, gitu ya, sistem pendukung. Karena kalau enggak, ya kita susah untuk mengukur inovasi ini sudah on track atau melenceng. Kalau on track, deviasi, gimana mengembalikannya? Itu termasuk bagian dari support system. Kadang-kadang ada sebuah mekanisme untuk menyalurkan ide, misalnya begitu ya, tetapi tidak cukup untuk kemudian bisa memastikan akhirnya inovasi itu memberikan impact. Yang kelima, terakhir adalah tuntutan bukti yang cepat atau impact yang cepat. Gitu ya. Kadang-kadang kalau inovasinya itu, dorongan inovasinya itu lahir dari middle management gitu ya, belum dari top management, kemudian si middle management itu atau layer beberapa, satu layer, dua layer di bawah direksi itu kemudian itu yang mendorong, yang mempromosikan inovasi, yang dari atasnya begini, oke, boleh deh inovasi, tapi cepat-cepat ya. Nah gitu, cepat-cepat apa Pak? Cepat-cepat ya hasilnya kelihatan, gitu ya. Tuntutan itu nggak bisa dihindari, memang itu kita perlu kelima challenges atau tantangan ini itu menghantui kita sehingga kita untuk bisa memiliki corporate innovation yang impactful jadi tantangan.